Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 14 November tahun 2024, diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 16. Dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab digambarkan Allah itu sebagai gembala. Dan yang kedua, digambarkan umatnya sebagai domba. Namun perlu kita ketahui bahwa penggembalaan Tuhan berbeda dengan penggembalaan manusia. Bagaimanakah penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita lihat dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Tuhan menuntun domba-dombanya. Dikatakan satu kata yang sangat penting di sini, harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus menggambarkan kasihnya kepada domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, khusus dalam kitab Yohanes, di sini dihubungkan atau digambarkan gembala yang baik, yang ada kepunyaan atau miliknya yang paling penting. Ada dua milik Allah yang sangat penting di dalam hidupnya, yaitu yang berhubungan dengan hidupnya sendiri atau nyawanya. Yang kedua, milik yang paling berharga bagi Tuhan adalah dombanya sendiri. Itu kalau kita baca dalam ayat 15 dan ayat 18. Tuhan memberikan nyawanya untuk domba gembalaannya. Itulah yang digambarkan Tuhan Yesus tentang kasih atau jalan untuk menuntun orang yang tersesat. Dalam firman Tuhan yang kita dengar, sarana atau alat Tuhan untuk menuntun yang miliknya dikatakan di sini, karena ada miliknya yang dia punya, dombanya sendiri, digambarkan ada pencuri, ada yang membongkar atau mau membunuh dombanya dan membinasakannya. Itulah yang terjadi dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Di antara domba-dombanya ada yang hilang. Jadi alat Tuhan untuk memanggil supaya satu kesatuan domba-dombanya, yaitu memakai alat melalui suaranya atau firman-Nya. Firman Tuhan atau suara Tuhanlah yang diperdengarkan untuk memanggil domba yang hilang itu. Gambaran inilah yang kita lihat melalui pemeliharaan Tuhan
atau penjagaan Allah kepada domba-dombanya. Tuhan kita lihat di dalam pemeliharanya, ada dombanya yang tetap dalam pemeliharaan di dalam kandang, tetapi ada yang jauh karena akibat dari pencuri yang mau membunuh dombanya sendiri. Melalui gambaran ini, supaya dombanya kembali menjadi satu kesatuan atau satu kawanan gembala, yaitu melalui penggembalaan Tuhan Yesus. Yesus sendirilah yang memberikan nyawanya atau menebus umatnya, menebus orang percaya. Inilah yang digambarkan oleh penulis kitab 1 Petrus. Di sini kita lihat Petrus menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus melalui nyawanya dengan istilah penebusan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Melalui penebusan Yesus Kristus, melalui kematian Tuhan Yesus, melalui darahnya yang kudus, Tuhan memberikan harta yang paling berharga adalah hidupnya sendiri. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus atau untuk memberikan hidup bagi orang yang mendengar firman-Nya, atau yang menghidupi atau yang mempercayai kuasa firman Tuhan. Itulah yang kita lihat dalam gambaran 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang dihubungkan dengan kematian atau darah Yesus Kristus sendiri. Yesus membuat semuanya akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Yang tersesat disatukan melalui hanya dengan penebusan, hanya disatukan dengan melalui pengorbanan, memberikan nyawanya sendiri, baik yang di dalam pengawasan atau di dalam pemeliharaannya sendiri, yang di dalam kandang. Semua disatukan hanya melalui penebusan Yesus, melalui nyawanya sendiri atau hidupnya sendiri. Inilah yang kita lihat melalui firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, yang menyatukan kita semua orang yang percaya akan firman Tuhan, yang mendengar atau yang mempercayai firman Tuhan. Kita disatukan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Penebusan Yesus Kristus itu adalah kasih setia Allah kepada orang yang percaya. Dia menebus orang yang tersesat hanya melalui kuasa penebusannya. Itulah kalau kita membaca kasih Yesus Kristus itu, kasih Kristus itu dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Harta warisan yang kita terima kepada Tuhan Yesus, yang mempercayai firman-Nya, yang mempercayai penebusannya, kita diberikan hidup yang kekal. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah disatukan dalam iman, yaitu melalui hanya dapat kita selamat hanya melalui nyawa Tuhan Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristus yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia memberikan milik yang paling berharga melalui kematian anaknya di Golgota. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah memberkati kami di pagi hari ini melalui suara-Mu yang agung, melalui firman-Mu yang kami imani. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu, tuntun kami setiap saat untuk mengimani suara-Mu yang kudus, supaya melalui suara-Mu yang kudus semakin berpengharapan kami, semakin teguh kami bahwa kami telah Engkau tebus menjadi satu kawanan penggembalaan-Mu. Tuhan, bila ada saudara kami yang jauh dari pemeliharaan-Mu, dari pengawasan-Mu, Tuhan, tuntunlah dan suruh utuslah hamba-hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, supaya mereka menjadi satu kawanan domba dalam penggembalaan-Mu. Hanya di dalam penggembalaan-Mu kami tenang, hanya di dalam penebusan-Mu kami dapat selamat, yaitu kehidupan yang kekal. Melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, ke dalam penggembalaan-Mu lah hidup kami serahkan satu hari ini dan kepada hari yang akan datang, supaya melalui iman kami mengimani bahwa firman Tuhan menunjukkan jalan keselamatan. Tuhan, bila ada saudara kami dalam keadaan kesusahan, kami memohon kehadirat-Mu. Berikan ketenangan, berikan kekuatan kepada mereka melalui kuasa-Mu, supaya mereka terhibur. Bila ada saudara kami dalam keadaan kesusahan atau dalam keadaan menanggung sakit, berikan kesembuhan kepada mereka. Dan kepada semua anak-anak kami yang jauh pun maupun yang dekat, kami serahkan ke dalam tangan kuasa penggembalaan-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.